Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Wijaya Kusuma Purwadi dengan NIM 2008 1020 1171, jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait manajemen keuangan internasional. Ya, video ini yaitu lanjutan dari video sebelumnya di channel aku. Mungkin bisa ditonton ya sebelumnya. Nah, nah eh, video kemarin itu telah menjelaskan terkait pengertian, lalu tujuan, ruang lingkup dari manajemen investasi keuangan internasional ini. Nah, yang selanjutnya itu terkait slide 5 ini habis ini. Lalu tujuan pembuatan video ini yaitu untuk tugas akhir semester mata kuliah manajemen keuangan internasional. Kita share screen dulu. Oke, nah, oke. Lalu yang selanjutnya ini terkait manfaat dan resiko dari manajemen keuangan internasional ini. Nah, yang pertama yaitu terkait manfaat. Nah, di sini ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu akses ke pasar yang lebih luas. Nah, tentu perusahaan yang pertama melakukan operasinya itu di satu negara atau negara asal, domestik, biasanya dengan menciptakan perusahaan baru yang beroperasi di luar negeri itu dapat memperluas pasar yang akan dituju oleh perusahaan tersebut. Nah, tentu eh, perusahaan yang sudah multinasional dapat mengakses pasar global yang lebih luas. Dan ini juga memberikan peluang untuk perusahaan, yaitu peluang baru untuk bertumbuh, berekspansi, dan melakukan disertifikasi bisnis. Nah, lalu yang kedua yaitu diversifikasi resiko. Nah, membagi resiko di sini itu didapatkan dengan karena perusahaan itu telah beroperasi di berbagai negara, maka ketergantungan perusahaan terhadap satu mata uang itu akan menurun. Tentu, perusahaan juga dapat mengurangi ketergantungan itu ya pada satu pasar ataupun mata uang tertentu dengan membangun di negara lain yang memiliki geografis, budaya, ataupun orang yang berbeda. Dan juga hal ini dapat membantu melindungi perusahaan dari fluktuasi ekonomi regional. Fluktuasi ekonomi regional yang ya terjadi di satu negara itu aja. Jadi dapat melindungi dari resiko itu. Lalu yang ketiga yaitu potensi pengembalian yang lebih tinggi. Nah, investasi internasional dapat memberikan peluang untuk pengembalian yang lebih tinggi daripada pasar yang hanya beroperasi pada satu negara atau pasar domestik. Nah, beberapa negara juga memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau industri yang lebih menjanjikan. Hal ini juga dapat meningkatkan potensi keuntungan bagi perusahaan. Tentu, seperti yang kita tahu, Indonesia masihlah negara berkembang, masih belum menjadi negara maju. Kita berharap beberapa tahun ke depan Indonesia dapat menjadi negara maju. Nah, tentu pengembalian yang didapat dari negara maju dengan negara berkembang itu berbeda. Hal ini juga yang menjadi potensi ataupun manfaat dari manajemen keuangan nasional ini. Lalu yang keempat yaitu akses ke sumber daya dan teknologi baru. Nah, beroperasi di pasar internasional memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya, teknologi, dan keahlian yang tidak mungkin didapat ataupun tersedia di pasar domestik. Hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif dan inovasi bagi perusahaan. Tentu, dengan perusahaan dapat menemukan sumber daya baru atau teknologi baru, akan terjadi efisiensi dalam melakukan kegiatan bisnis, ataupun kegiatan operasinya akan semakin rendah.
dan mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait resiko. Nah, di sini ada lima resiko ya. Yang pertama yaitu resiko valuta asing. Fluktuasi nilai tukar di setiap negara itu pasti selalu berbeda. Nah, fluktuasi nilai tukar mata uang itu dapat memberikan dampak negatif pada laba dan arus kas perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di pasar internasional harus menghadapi resiko ini. Karena semakin banyak perusahaan itu menerbitkan cabang di negara-negara lain, maka risiko ini semakin tinggi juga. Lalu, resiko yang kedua yaitu resiko politik dan hukum. Nah, resiko politik dan hukum ini, setiap negara memiliki regulasi, hukum, dan kebijakan politik yang berbeda-beda. Resiko politik seperti perubahan kebijakan, kebijakan pemerintah, kestabilan politik, atau nasionalisasi aset dapat mempengaruhi operasi dan keuntungan perusahaan. Lalu perbedaan regulasi dan perpajakan. Tadi sudah disinggung terkait regulasi ya, yaitu hukum. Nah, pajak juga di tiap-tiap negara itu berbeda. Lalu untuk di luar negeri itu pun juga berbeda. Di Amerika, di Swiss, di Jepang, tingkat pajak tiap negara itu berbeda. Oleh karena itu, ini akan menjadi resiko juga bagi perusahaan yang melakukan operasi di luar negeri. Tentu perpajakannya juga berbeda. Lalu kesulitan dalam manajemen jarak jauh. Nah, beroperasi di pasar internasional seringkali melibatkan jarak geografis, perbedaan budaya, koordinasi, dan manajemen jarak jauh yang dapat menjadi tantangan tersendiri. Tentu, karena dalam komunikasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan itu akan menjadi susah. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana seorang manajer dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Lalu, biaya dan kompleksitas. Nah, tentu karena perusahaan itu jauh dan bertempat di negara yang berbeda, memiliki geografis yang berbeda, seringkali juga muncul biaya-biaya tambahan, seperti biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya perizinan, biaya administrasi, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan peraturan di setiap negara. Berikut merupakan contoh perusahaan dari perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Nah, ini adalah salah satu contoh multinasional company ya. Ada Google, seperti yang kita tahu, yang kita pakai setiap hari untuk mencari sesuatu. Lalu ada Starbucks, ini produknya kopi. Lalu Apple, ini adalah elektronik yang seperti kita tahu penjualannya produknya seperti MacBook, iPhone. Lalu ada Nestle, ini terkait eh, barang, makanan. Ada susu juga. Lalu ada Indofood, ini adalah perusahaan dalam negeri, yang mana perusahaan ini sudah termasuk multinational company karena produknya sudah ada di luar negara. Indonesia, ada di Malaysia, dan di mana-mana. Lalu juga ada Samsung ini berasal dari Korea. Nah, sebenarnya masih banyak lagi perusahaan yang dari Indonesia yang telah melebarkan sayap ke luar negeri. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.